Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Carlos Anacondia Maliala dengan NIM 2514011112. Jadi di video kali ini kami akan mendemonstrasikan proyek UAS kami untuk mata kuliah aljabar linear. Jadi ini sebuah aplikasi bernama Vector Ball Simulator. Jadi aplikasi ini adalah simulasi fisika interaktif yang kami bangun menggunakan bahasa C++ dan framework Qt Creator. Jadi tujuan yang pertama untuk membuktikan bahwa konsep vektor yang kami pelajari di kelas bukan hanya sebagai teori, tapi bisa dihidupkan menjadi sesuatu yang bisa kita lihat dan kita bisa rasakan secara langsung. Jadi dalam demonstrasi ini saya akan tunjukkan cara kerja program dan fitur-fitur yang paling penting. Jadi bagaimana setiap operasi vektor seperti penjumlahan, refleksi, dan normalisasi benar-benar bekerja di balik layar simulasi ini. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama kita akan mengeran di Qt Creator. Kita membuka aplikasi dan tampilan halaman utama Vector Ball Simulator. Kemudian kita gerakkan kursor. Jadi bagian tengah ini adalah area simulasi yang berlatar belakang biru ini, latar belakang biru grid ini. Jadi ini ada sebagai referensi koordinat. Di sini ada dua bola yang udah bergerak secara otomatis sejak program dibuka. Jadi bisa kita perhatikan pada panah kuning yang muncul di setiap bola itu adalah visualisasi vektor kecepatan secara real time. Jadi arah panah ini menunjukkan kemana bola bergerak, dan panjang panahnya itu proporsional. Jadi seberapa cepat bola itu bergerak, seperti itu. Jadi ini ada 4 platform obstacle berwarna yang berbeda-beda yang menjadi rintangan pantulan bola. Dan di sebelah kanan ini ada panel informasi vektor. Ini nih yang paling menarik. Nah, jadi panel ini menampilkan data vektor setiap bola secara langsung. Ada yang posisi, ada kecepatan, ada magnitude, sudut, dan unit vektor. Jadi ini diperbarui setiap frame, jadi sekitar 60 kali per detik. Kemudian di bagian bawah ada kontrol interaktif, slide, gravitasi atau slider restitusi ini. Kemudian ada tombol tambah, tombol kurang bola, ada pause, dan ada reset. Jadi ini adalah tampilan utama dari Vector Ball Simulator. Halo, nama saya Hans Kevin Hussein Habehan dengan NIM 2514011136. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam game ini. Yang pertama ada drag and shoot, ini fitur pertama yang digunakan untuk cara menembak bola. Jadi ini bisa dibuat ini. Saya bisa klik tahan dan seret dan lepas dimanapun untuk membuat bolanya, mengatur arah vektor bolanya agar bisa bergerak. Ini dan panjang tarikan ini digunakan untuk vektor kecepatan awal bola. Semakin panjang saya menyeret, semakin cepat bola meluncur. Ini adalah penerapan langsung dari konsep vektor, yaitu bola mendapat arah dan besar kecepatan sekaligus. Yang kedua ini ada fitur gravitasi yang di sini, yang di normalnya itu 400. Saya bisa buat gravitasinya menjadi 0 misalnya. Jadi bisa dilihat bolanya akan naik ke atas, dan ya jika tidak memantul tidak akan turun juga.
bola ini tidak akan dapat kehilangan energi, jadi energinya lebih banyak. Di sini bisa kita lihat, maksud saya meminimalkan kekurangan energi. Yang ketiga ada shader restitusi di sini, yang untuk membuat kecepatan bola itu, untuk mengatur kecepatan bola saat memantul di dinding ini bisa dibuat, jika saya buat 01, bola hampir tidak akan kehilangan kecepatannya dan akan memiliki kecepatan yang konsisten. Dan jika saya turunkan ke 0, maka bola saat memantul akan tidak bisa memantul lagi. Habis itu ada juga fitur tambah bola. Ini ada tambah bolanya, bisa dihapus juga, bisa ditambah, muncul, dihapus, hilang. Dan ada juga fitur pause, dan di sini bisa kita pause dan bisa kita lihat di sini bola pertama, bola kedua, bola ketiga, ya. Dan jika klik resume akan berjalan seperti biasa, ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Nathanael Marbunumengal dengan NIM 2014-0102. Di sini saya menjelaskan di aplikasi ini untuk mendemonstrasikan vektor secara langsung, di mana ini tampilan aplikasi vektor kita. Pertama, acuan kita dari kotak ini untuk memainkan bola-bola kita. Sebelumnya saya menjelaskan koordinat X dan Y ini, di mana koordinat X-nya ini ke atas, koordinat Y-nya ke kanan samping kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi untuk format dalam VX-nya bagaimana dan V-nya bagaimana. Formatnya dimana dari V ini ke bawah ke X, maka bola akan pantul ke atas, dan format dari VY dari kiri ke kanan, kurang lebih pantul seperti ini. Dan selanjutnya ketiga, magnitude ini panjang vektor kecepatan dihitung dengan rumus akar dari Vx kuadrat ditambah Vy atau dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Inilah kecepatan aktual bola dari dalam pixel per detik, kurang lebihnya dari Vx, dan ini Vy-nya. Kurang lebih sini sudah nampak bagaimana, sudah kelihatan di mana bola ini terus berpantul terus dengan kecepatan magnitude dari panjang vektor kecepatan tersebut. Selanjutnya yang keempat, sudut arah gerak bola dalam derajat. Contohnya saya mainkan dari sudut itu, dari hitungnya dari attachmentnya komponen vektor, contohnya dari sudut kiri ke kanan, dan dari sudut kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Selanjutnya yang kelima, unit vektor acara normalisasi kecepatan nilai selalu rata-rata min 1 atau 0, min 1 dan 1. Di sini dijelaskan selalu min dan 1. Dan yang selanjutnya untuk panah kuning, di sini nampak ada panah kuning di sini. Untuk itu adalah unit vektor dikalikan panjang tertentu. Arah panah persis sama dengan unit vektor, hanya menunjukkan arah bukan besar. Selanjutnya ada momen pantulan. Sekarang perhatikan saat bola menabrak obstacle dari bawah ini, dimana hasilnya adalah vektor kecepatan baru yang arahnya sudah dicerminkan terhadap permukaan. Itulah mengapa bola memantul dengan sudut realistis, bukan asal terbaik. Dia tidak ada asal arahnya tidak berantakan arah asal tersebut, dan selalu di tempat. Selanjutnya hasil adalah vektor kecepatan badan arah yang sudah dicerminkan terhadap permukaan. Itulah mengapa bola memantul dengan sudut yang realistis, bukan terbalik. Jadi dia berfokus selalu ke bawah, terus ke bawah atas. Dan di panel sebelah kanan kita bisa lihat nilai kecepatan berubah seketika di momen itu. Misalnya dari Vx dan Vy, Vx positif dan menjadi negatif, atau Vy terbalik. Ini Vy-nya dan ini Vx-nya.
Selanjutnya kita masuk ke efek gravitasi pada vektor kecepatan. Coba saya tembak bola ini ke atas, saya akan coba ke atas bolanya. Kita bisa perhatikan di mana panah kuning ini, sebentar saya ulang lagi. Di mana dari panah yang kuning ini, saat bola naik, panah menuju ke atas. Tapi seiring gravitasi bekerja, komponen Y kecepatan terus bertambah ke arah bawah. Panah perlahan berputar dan akhirnya menunjukkan ke bawah saat bola memulai jatuh. Ini adalah akselerasi gravitasi dalam bentuk vektor yang bisa kita lihat secara visual dari atas ke bawah dan dari atas ke bawah. Selanjutnya ada jejak lintas atau trail, dan ini kurang lebih dari jejak-jejaknya sudah kita lihat, ada kayak bulatan kecil. Itulah jejak lintas dari vektor tersebut. Jejak lintas bola ini setiap titik dalam trail ini mempresentasikan posisi bola di waktu sebelumnya, sehingga kita bisa lihat seluruh jalur perpindahan objek. Ini membantu memvisualisasikan bahwa posisi adalah akumulasi dari vektor perpindahan dari waktu ke waktu. Kurang lebih penjelasan dari saya mulai dari awal. Pertama saya menjelaskan demonstrasi awal dari panel vektor secara real time, dan yang kedua saya sudah menjelaskan secara momen pantulannya, dan yang ketiga saya sudah menjelaskan gravitasi pada vektor kecepatan, dan selanjutnya dan yang terakhir jejak lintasan atau trailnya sudah saya jelaskan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Destin Marvin John Mantobing dengan NIM 251401118. Secara teknis, program ini terdiri dari 6 kelas C++ yang masing-masing punya tanggung jawabnya tersendiri. Kelas yang paling inti adalah vektor 2D. Disinilah semua operasi vektor diimplementasikan, yaitu ada magnitude, normalisasi, dot product, dan refleksi. Lalu ada kelas ball. Kelas ball menyimpan posisi dan kecepatan dalam tipe vektor 2D dan mengupdate posisinya setiap frame. Selanjutnya ada kelas obstacle. Kelas obstacle mendeteksi pergerakan menggunakan algoritma closest point on double B, mencari titik terdekat di permukaan obstacle, menghitung jarak ke pusat bola menggunakan magnitude vektor. Lalu jika jarak itu lebih kecil dari radius bola, terjadilah tabrakan. Dan kelas terakhir yaitu kelas game widget. Kelas game widget adalah jantung simulasi yang menjalankan loop sekitar 60 fps, menggambar semua elemen dan menangani input dari pengguna. Baiklah, itulah demonstrasi dari video demonstrasi dari vektor ball simulator. Project ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear dari kelompok kami. Melalui proyek ini kami merasakan sendiri bahwa konsep vektor bukan sekedar rumus di atas kertas. Penjumlahan vektor menggerakkan bola, refleksi vektor membuat bola memantul realistis, normalisasi menghasilkan panah arah, magnitude mengukur kecepatan aktual, sehingga semua itu bekerja bersama 60 kali setiap detiknya, menghasilkan simulasi yang kita lihat hari ini. Depannya masih banyak hal yang bisa dikembangkan, seperti tabrakan atau tumbukan antar bola, integrasi yang lebih akurat, dan port ke mobile dengan KIDI untuk Android. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.